Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bukti-bukti ilmiah yang sangat kuat dari dugaan pemalsuan Suster Lucia, salah seorang penerima pesan Bunda Maria, di Fatima. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan dan dipresentasikan melalui situs sisterlucytruth.org. Linknya ada di keterangan video. Sejauh ini belum ada bantahan maupun sanggahan dari Vatikan atau pihak-pihak terkait lainnya. Kami memberi judul video tersebut sebagai Mega Skandal, karena dampaknya yang sangat besar dan terkait erat dengan Konsili Vatikan II. Tapi untuk sampai pada kesimpulan itu, tentu kita perlu memahami maksud dari pesan-pesan Bunda Maria di Fatima, yaitu pesan-pesan yang begitu penting bagi gereja dan juga dunia, karena disertai dengan mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah gereja setelah kebangkitan Tuhan kita. Pesan pertama yang diberikan adalah penglihatan tentang neraka. Tampaknya, ini pesan yang sederhana namun sangat penting dan relevan. Akibat pengaruh modernisme, adanya neraka sebagai hukuman kekal bagi mereka yang melawan hukum dan kehendak Tuhan sudah dilupakan, tidak hanya oleh dunia tapi juga oleh sebagian anggota gereja, termasuk para klerus dan teolognya. Sebagian menganggap neraka hanyalah sekedar konsep teoritis belaka. Sebagian lagi percaya neraka memang ada, tapi berkat karya penebusan Tuhan dan kerahimannya, neraka tersebut kosong. Akibatnya, banyak klerus bahkan termasuk pucuk pimpinan tertinggi gereja Katolik, yang lebih memilih mengikuti keinginan dunia dan mengabaikan kehendak Tuhan. Toh dalam pandangan mereka, hukuman neraka yang kekal tidak perlu ditakuti lagi. Ini menjelaskan mengapa Paus Yohanes ke-23 nekat menolak untuk mengumumkan rahasia ketiga Bunda Maria di Fatima pada tahun 1960, dan memilih mengadakan Konsili Vatikan II yang bermasalah. Ini menjelaskan mengapa Paus Paulus ke-6 nekat mempromulgasikan Misa Blasteran Novus Ordo, untuk mengganti Misa Apostolik yang asli Katolik. Ini menjelaskan mengapa Paus Yohanes Paulus II mengadakan kegiatan doa bersama semua agama, dan mencium Quran tanpa pernah menyesal. Ini menjelaskan mengapa Paus Benediktus ke-16 membuat preseden baru dengan mengundurkan diri tanpa melepas gelarnya sebagai Paus. Ini juga menjelaskan mengapa Paus Fransiskus nekat menghormati berhala Pachamama di Basilika Santo Petrus dan terlibat aktif dalam berbagai ritual pagan. Itu semua karena gagasan mereka tentang neraka sebagai tempat hukuman kekal, sudah berubah atau bahkan hilang. Maka melalui pesannya di Fatima lebih dari seabad yang lalu, Bunda Maria perlu mengingatkan kita semua akan adanya neraka agar kita bertobat dan kembali mengikuti hukum serta kehendak Tuhan. Bunda Maria menghendaki agar gereja Katolik kembali memiliki iman supranaturalnya seperti semula. Para paus konsili yang sengaja makin menjauh dari kehendak Tuhan demi mengikuti keinginan dunia, membuktikan bahwa pesan sederhana tapi penting dari Bunda Maria tentang neraka masih diabaikan hingga hari ini. Pesan kedua diantaranya berisi permintaan agar paus bersama semua uskup gereja Katolik mengkonsekrasi Rusia kepada hati tak bernoda Bunda Maria, dengan janji jika permintaan tersebut dilaksanakan dengan baik maka Rusia akan bertobat dan dunia akan mengalami masa damai. Sayang sekali, hingga hari ini permintaan tersebut belum pernah dipenuhi dengan baik, mulai dari Paus Pius ke-12, Paus Yohanes Paulus II, hingga Paus Fransiskus. Banyak yang mengira bahwa pertobatan Rusia berarti jatuhnya komunisme, dan Rusia kembali mengikuti iman Kristen, entah apapun gerejanya. Dengan demikian konsekrasi yang dilakukan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1984, yang disusul dengan jatuhnya komunis Rusia beberapa tahun setelah itu, dianggap telah sesuai permintaan Bunda Maria. Ini keliru setidaknya karena dua hal. Pertama, dalam tindakan konsekrasinya Paus Yohanes Paulus II tidak menyebut Rusia secara spesifik. Kedua, pertobatan Rusia yang dimaksud Bunda Maria bukanlah bebasnya Rusia dari komunisme, karena pada saat pesan tersebut diberikan di tahun 1917, Rusia belum jatuh ke dalam komunisme. Pertobatan Rusia yang dimaksud adalah kembalinya gereja Ortodoks Rusia, yang mengklaim diri sebagai Roma ketiga, untuk bersatu ke dalam gereja Katolik. Bagi Tuhan, tidak ada Roma kedua, seperti yang pernah diklaim gereja Ortodoks Bizantium,
dan juga tidak ada Roma ketiga, seperti yang diklaim oleh Gereja Ortodoks Rusia. Yang ada, hanya satu Roma yang menjadi pusat Gereja Kristus di dunia. Konsekrasi tersebut juga terbukti belum dilakukan dengan benar, mengingat masa damai yang dijanjikan Bunda Maria belum terwujud hingga saat ini. Bahkan, sekarang Perang Dunia Ketiga dengan senjata nuklir tengah mengancam dunia. Jadi, apa yang sebenarnya dikehendaki Bunda Maria dengan meminta Paus bersama para uskup untuk mengkonsekrasi Rusia? Demi perdamaian duniakah? Memang, itu dijanjikan sebagai buah. Tapi ada tujuan yang lebih penting dari itu, dan menjadi prasyarat bagi perdamaian dunia. Yaitu memulihkan kembali tatanan dan otoritas Gereja Katolik, sebagai satu-satunya Gereja Kristus dan cikal bakal kerajaan Allah di dunia. Dengan meminta Paus bersama para uskup untuk mengkonsekrasi Rusia, maka ada dua tujuan sekaligus yang ingin dicapai. Pertama, memulihkan kembali wibawa Paus sebagai penerus Petrus dan kepala para rasul, yang memiliki otoritas untuk meminta atau bahkan memerintahkan semua uskup untuk ikut serta dalam melakukan konsekrasi. Kedua, secara eksplisit menyebut Rusia dalam konsekrasi dimaksudkan untuk menunjukkan kepada seluruh dunia, bahwa gereja memiliki otoritas spiritual dan moral terhadap semua kekuasaan duniawi, bahkan yang terkuat sekalipun. Setelah pemerintahan sipil Rusia tunduk di bawah wibawa spiritual dan moral Gereja Katolik, maka selanjutnya Gereja Ortodoks Rusia yang mengikuti prinsip Caesaropapisme, di mana kekuasaan gereja tunduk pada kekuasaan pemerintah sipil, dengan mudah akan bertobat dan kembali bersatu dengan Gereja Katolik. Setelah Gereja Ortodoks Rusia bergabung kembali ke dalam Gereja Katolik, maka semua gereja Ortodoks lain akan menyusul. Selanjutnya, semua denominasi Protestan tidak punya pilihan lain selain kembali ke dalam Gereja Katolik. Itulah kemenangan hati tak bernoda Bunda Maria, yang berhasil mengalahkan iblis si ular tua. Jika semua Kristen sudah bersatu di dalam Gereja Katolik dan semua pemerintahan sipil dunia tunduk di bawah otoritas spiritual dan moral gereja, maka hati kudus Yesus berkuasa di dunia, dan perdamaian sejati akan terwujud. Selanjutnya, pesan ketiga yang seharusnya dibuka pada tahun 1960, sangat patut diduga berisi persoalan internal yang menggerogoti Gereja Katolik dari dalam. Yaitu upaya pengkhianatan dari para Yudas modern, yang ingin menyerahkan Gereja Katolik pada semangat dunia. Kesimpulan ini bisa diambil dari pernyataan Kardinal Mario Luigi Ciappi tentang rahasia ketiga, yaitu diantaranya tentang kemurtadan di dalam Gereja Katolik, yang berasal dari pucuk hierarki. Karena Bunda Maria menghendaki rahasia tersebut dibuka tahun 1960, maka dapat kita simpulkan bahwa rencana yang berkaitan dengan upaya pemurtadan gereja dari pucuk pimpinan hierarki, sudah menjadi jelas konteksnya di masa itu. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 1959 Paus Yohanes ke-23 mengumumkan akan mengadakan Konsili Vatikan II. Dan selanjutnya pada tahun 1960, dia membangkang terhadap permintaan Bunda Maria dengan secara terang-terangan menolak untuk membuka rahasia ketiga. Hanya ada satu hal penting bagi Gereja Katolik di tahun 1960-an, yaitu rencana diadakannya Konsili Vatikan II. Tidak ada yang lain. Kemungkinan besar, rahasia ketiga mengungkapkan rencana pemurtadan Gereja Katolik, melalui sebuah konsili sesat yang direncanakan oleh pimpinan hierarki. Itu sebabnya Paus Yohanes ke-23 menolak untuk membuka rahasia ketiga pada tahun 1960, karena pesan-pesan di dalamnya dapat membatalkan rencana besarnya untuk mengadakan Konsili Vatikan II. Jadi, secara umum dapat kita simpulkan semua pesan-pesan Bunda Maria di Fatima, bertujuan untuk memulihkan keadaan Gereja Katolik, Sang Mempelai Kristus. Pesan pertama untuk memulihkan iman supranatural Gereja Katolik. Pesan kedua untuk memulihkan tatanan dan wibawa otoritas Gereja Katolik sebagai cikal bakal kerajaan Allah. Dan pesan ketiga untuk memulihkan Gereja Katolik dari kerusakan yang menggerogotinya dari dalam. Dari sinilah kita bisa melihat skandal pemalsuan Suster Lucia, yang diberi tugas untuk mewartakan seluruh pesan Bunda Maria, sebagai sebuah skandal paling merusak bagi Gereja Katolik.
Skandal pemalsuan tersebut dimaksudkan untuk menghalangi upaya Tuhan melalui Bunda Maria untuk memulihkan keadaan gereja Katolik dan mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Tapi sebaik-baiknya upaya untuk menutupi kebenaran dan menghalangi kehendak Tuhan, pada akhirnya pasti akan gagal. Sekarang bukti-bukti ilmiah dari pemalsuan Suster Lucia sudah terkumpul banyak, dan sejauh ini tidak ada bantahan dan sanggahan yang berarti. Itu artinya, sebentar lagi orang akan menyadari kebusukan Konsili Vatikan II yang sudah ditutupi dengan rapi selama lebih dari 60 tahun. Bagi rezim hierarki pendukung konsili, bukti-bukti ilmiah pemalsuan Suster Lucia menempatkan mereka pada dilema yang sangat sulit. Jika membantahnya, mereka tidak memiliki bukti kuat dan pasti akan kalah. Jika mengakuinya, tentu akan menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II, yang semuanya bergelar santo dapat tertipu begitu dalam? Jelas ini akan menimbulkan keraguan besar terhadap proses kanonisasi gereja konsili, yang seharusnya bersifat infalibel. Lalu menghancurkan kredibilitas gereja konsili, dan akhirnya meruntuhkan seluruh narasi sesat Konsili Vatikan II. Siapapun yang berakal sehat, tidak akan percaya bahwa Konsili Vatikan II yang keberadaannya harus diwujudkan dengan tindakan pemalsuan jahat terhadap Suster Lucia, yang mungkin saja juga melibatkan pembunuhan, adalah karya Roh Kudus. Sebaliknya, bukti-bukti pemalsuan Suster Lucia yang kemungkinan besar langsung atau tidak langsung melibatkan nyaris semua paus konsili, menunjukkan satu hal, yaitu Konsili Vatikan II adalah pengkhianatan terhadap gereja Katolik, yang diinspirasikan oleh si jahat. Jangan buang-buang waktu lagi. Mulailah menolak segala pembaharuan konsili sesat yang sudah terbukti merusak, dan kembalilah setia pada iman para rasul. Rezim Konsili Vatikan II tidak akan bertahan lama, dan akan segera runtuh tak bersisa. Terima kasih atas perhatian Anda.